Jadi buat teman-teman pengguna minoxidil Kiklen, jangan kaget kalau misalkan kalian beli minoxidil Kiklen terus kemasannya kayak gini. Ini juga cukup mengagetkan gue sih awalnya. Kondisi gue sama kalian ya, teman-teman yang sering nanyain toko tempat gue beli, kondisi kita sama-sama nyari-nyari juga. Beberapa toko sebelumnya udah nggak jual minoxidil lagi dan lebih menjual produknya mereka sendiri. Nah ini sekalian juga nih, siapa tahu bisa jadi tutorial juga nih buat teman-teman nyari toko yang paling tidak bisa lo percaya gitu. Kalau cara gua adalah untuk membedakan minoxidil yang asli atau palsu, pertama dari aromanya. Biasanya tuh baunya, kalau yang palsu ciri-cirinya selain bentuk dan aromanya, biasanya ada. Selamat datang kembali di channel Gons Bro. Apa kabar nih buat teman-teman perbrewokan duniawi? Udah lama banget gua nggak update di channel ini karena ya terus terang gue lagi sibuk di channel sebelah ya, channel gue yang satu lagi itu khusus motoran. Jadi buat teman-teman di sini yang barangkali suka main motor custom khususnya ya, yang suka motoran, motor custom, boleh langsung kepo-kepoin atau lokit channel gue yang Chris Panji. Nah di sana kalau kalian hobi motor custom boleh lokit-lokit di sana. Barangkali ada informasi-informasi perihal percustoman duniawi yang bisa kalian dapatkan kayaknya. Selebihnya itu channel cuman wadah hobi gue aja, sama dengan channel Gons Bro ini gue bangun hanya untuk wadah jurnal. Kalau Gons Bro ini lebih ke jurnal gue dalam experience gue menemukan brewok dari awal. Oke, langsung aja kita ke pembahasan kali ini ya. Jadi gue bikin video ini untuk menyampaikan sebuah informasi yang sepertinya sih penting nggak penting ya. Siapa tahu teman-teman yang ini terutama buat pengguna minoxidil Kiklen ya. Siapa tahu belum tahu nih kalau minoxidil Kiklen punya kemasan baru. Jadi buat teman-teman pengguna minoxidil Kiklen, jangan kaget kalau misalkan kalian beli minoxidil Kiklen terus kemasannya kayak gini. Ini juga cukup mengagetkan gue sih awalnya. Gue pikir wah palsu nih, jangan-jangan. Oh ternyata ini asli ya. Gue tahu asli ini dari mana? Sepengalaman gue selama menggunakan minoxidil Kiklen, dari aromanya, warnanya, dan ciri-cirinya gue sendiri udah cukup apal. Mungkin saja salah ya, si kalian beda. Tapi kalau versi gue untuk membedakan minoxidil yang asli atau palsu, pertama dari aromanya. Biasanya tuh baunya ada bau alkohol dan bau obat zat kimia gitulah ya, atau bau-bau zat apa gitu ya. Dan untuk warnanya sendiri, ini warnanya kuning ya. Warnanya kekuningan, bukan bening. Kalau bening udah dipastikan itu, gue nggak berani pastikan juga. Kalau gue sih meragukan ya kalau bening banget gitu. Nah kalau ini warnanya kekuningan dan biasanya meninggalkan kerak di pipetnya. Kalau gue pakai pipet ya. Jadi setiap habis pemakaian, biasanya beberapa hari setelah pemakaian, itu bekas-bekas minoxidil yang menempel di pipet lama-lama akan menjadi kerak gitu loh. Akan meninggalkan kerak, akan menjadi kerak. Sekali lagi, mungkin buat teman-teman yang baru mau beli minoxidil Kiklen ya, atau mau refill, bukan refill loh, atau nambah lagi gitu ya. Jadi kemasannya ada yang baru, kayak yang tadi gue tunjukin. Sebelum gue lanjut ke pembahasan berikutnya, gue mau update dulu nih soal atau perkembangan dari brewok gue.
Jadi ini brewok gua udah beberapa kali trim ya. Udah cukup sering di trim, cuman 2 bulan terakhir gua nggak trim, panjangnya baru segini. Gue sih ada rencana buat manjangin banget, cuman kayaknya belum siap gua ngelihat komuk gua. Ini aja baru gua potong rambut. Kemarin gue belum potong rambut, udah rambut gua acak-acakan, brewok gua berantakan, buset deh kayak petapa gua. Jadi mungkin hari ini bakalan gue trim lagi ya, gue rapihin aja. Kayaknya kalau mau manjangin tunggu agak tebel deh, soalnya kalau kondisi kayak sekarang nih belum tebel-tebel banget kanan kiri. Jadi kalau dipanjangin agak aneh, terlalu apa ya, di sininya jadi kelihatan tipis, tebelnya cuma bagian sini doang. Lebih kayak regen gua. Oh ya, tadi mau ngomongin soal toko tempat gua beli minoxidil. Sebenarnya gua nggak bisa apa ya istilahnya menjanjikan ke teman-teman bahwa di toko ini udah pasti asli, bahwa di toko ini udah pasti ada. Karena terus terang ini aja udah toko kesekian yang tempat gua beli minoxidil. Karena toko-toko sebelumnya, beberapa toko sebelumnya udah nggak jual minoxidil lagi dan lebih menjual produknya mereka sendiri. Jadi mereka udah punya brand sendiri, udah punya produk sendiri, ya udah nggak jual minoxidil. Dan gue sempet kelabakan juga nyari toko lain karena kan anjir gimana gue udah habis lagi dan gue harus isi ulang atau harus beli lagi. Kalau nyari toko lagi kan cap-cip lagi. Jadi sebenarnya kondisi gue sama kalian ya teman-teman yang sering nanyain toko tempat gue beli, kondisi kita sama-sama nyari-nyari juga, cap-cip juga. Nggak, oh toko ini udah pasti asli, belum tentu. Contoh toko terakhir yang gue temuin ini, gue menemukannya di online shop juga. Itu gue coba-coba awalnya, wah gue takut palsu gitu ya. Tapi ya udahlah gue beli aja. Ya udah harus, bukan soal nekat tapi harus. Ya udah, kalau rugi ya udah rugi aja. Kalau dapetnya yang palsu ya udah, itu kayak apes aja udah. Dan akhirnya pas produknya sampai ternyata setelah gua cek dan recheck ya asli gitu. Ya syukur. Jadi sama aja kondisi kalian sama gua, sama-sama cap-cip-cup juga nyarinya gitu. Jadi tergantung kitanya aja, kita berani coba nggak. Kalau gue sih ya udah sikat aja daripada nggak ada. Soalnya kalau toko-toko yang lain gue lihat kayak meragukan aja. Nah ini sekalian juga nih, siapa tahu bisa jadi tutorial juga nih buat temen-temen nyari toko yang paling tidak bisa lo percaya gitu. Kalau cara gue adalah menebak kalau toko ini kayaknya dipercaya adalah dari foto-fotonya. Biasanya tuh kalau foto-fotonya cuma satu, terus nggak jelas, ngeblur gitu ya, atau foto comotan dari toko lain, nah itu udah gue skip deh tuh. Sejauh ini sih tempat gue beli, gue bisa pastikan paling enggak untuk pribadi gue sendiri itu asli. Dari yang gue bilang tadi, karena gue udah ada pengalaman pakai minoxidil cukup lama, jadi gue udah bisa bedain aromanya, gue bisa bedain bentuknya gitu ya, maksudnya warnanya atau ciri-ciri lainnya gitu. Barangkali itu juga bisa salah, dan itu pun menurut gue ya, sepengalaman gue aja sih. Jadi gue salah, bisa jadi gue benar. Tapi sejauh gue pakai minoxidil ini ya, nggak ada efek atau nggak ada iritasi. Biasanya kalau yang palsu, ciri-cirinya selain bentuk dan aromanya, biasanya ada efek yang ditimbulkan ketika pemakaian. Kayak misalkan iritasi, yang merah-merah, gatal-gatal, sampai bahkan ada yang pernah kayak luka bakar gitu ya. Nah itu tuh hati-hati ya. Kalian juga nggak boleh asal nyoba sih sebenarnya. Kalau gua sih, ya syukur selama ini oke-oke aja, nggak ada efek negatifnya, nggak ada iritasi, dan nggak ada kerontokan juga. Mungkin 1-2 helai wajar ya, itu namanya kayak siklus. Ganti shift aja, bulunya ganti shift. Ganti-gantian shiftnya. Oke, mungkin itu aja kali ya informasi yang bisa gue share ke kalian. Aduh, singkat sekali memang ya.
Mudah-mudahan next ada informasi lagi yang bisa gua share ke kalian secepatnya gue bikinin videonya. Oh ya, gimana nih perkembangan brewok kalian buat teman-teman yang seangkatan sama gua, atau maksud gua yang mulai numbuhin brewok bareng sama gua. Kira-kira apakah sudah ada perkembangan, atau barangkali ada teman-teman yang pernah nonton konten gua terus mencoba seperti yang gua share ke kalian, barangkali udah ada perkembangan mungkin, atau ada yang gagal. Boleh tulis di kolom komen, barangkali bisa jadi testimoni gitu ya. Sekalian gue juga mau terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Thank you juga buat teman-teman yang udah nungguin atau nontonin konten-konten di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.